Bersama dengan narasumber saya, kini telah hadir di studio seorang yang luar biasa dan akan berbicara banyak kepada kita, dan nanti kalau ada sesi tanya jawab silakan ya. Langsung saja saya undang dengan hormat Profesor Dr. Frans Magnis Suseno SY. Romo Magnis, selamat malam. Selamat datang ya. Romo duduk sini maunya. Baik, boleh, nggak apa-apa. Saya di sini juga boleh. Silakan. Selamat malam, selamat datang. Ini mikrofonnya. Saya nyalain dulu. Sebagai informasi, Romo Magnis ini punya acara dari pagi. Tadi baru selesai sampai jam 4 sore. Istirahat sebentar, habis itu spesial datang ke sini buat kita. Gitu ya. Jadi terima kasih Romo Magnis. Mungkin butuh bantal supaya belakangnya lebih enak. Coba kursinya enak nggak? Udah enak? Nggak perlu bantal? Oke, sip ya. Baik kalau begitu. Jadi malam hari ini kita ngobrol santai aja. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana sudut pandang dari Romo Magnis sendiri tentang hedonisme dan korupsi, kaitannya dengan nilai-nilai dari Gereja Katolik juga. Nanti kita ngobrol-ngobrolnya juga akan... Udah, cukup. Nanti kita ngobrol-ngobrol, ada sesi tanya jawab juga. Tapi semua tergantung sama moderator ya. Waktunya sisa berapa lama. Siapa yang mau nanya duluan juga tergantung siapa yang store duluan ya. Baik, itu aja tanpa panjang lebar. Waktu dan kesempatan silakan Romo. 45 menit lah ya, pemaparannya cukup lah. Oh kita set, saya ada stopwatch nih Romo. Iya. Oke. Sampai-sampai nanti kita lihat. Selamat malam Ibu-ibu, Bapak-bapak. Saya tentu tidak tahu apa yang saya persiapkan persis sama dengan yang diharapkan. Saya memberi judul Masuk ke Abad ke-21 dan apa yang implikasinya bagi kita para pengikut Yesus. Mungkin di situ hedonisme juga akan secara tidak langsung disinggung. Menurut saya akan mulai dengan situasi sekarang dan tantangan. Karena yang diharapkan dari kita harus dilihat di latar belakang tantangan. Kita di tahun 2022, dalam satu tahun yang menurut saya menghancurkan banyak ilusi. 77 tahun sesudah Indonesia merdeka, sesudah krisis COVID, mulai perang Ukraina, ancaman keambrukan alam, demokrasi, baik di Indonesia maupun di negara-negara demokratis, sedang goyang. Gereja kita, juga gereja-gereja lain, berada dalam berbagai pergolakan. Karena itu kita bertanya, saya akan bertanya, kita berada di mana, kita mau apa? Saya mulai dengan 5 tantangan umat manusia, tantangan global yang mungkin saya terlalu tua menganggap amat sangat serius. Jadi lalu dengan tantangan yang kita hadapi di Indonesia, baru masuk pertanyaan lalu kita bagaimana. Tantangan pertama global yang saya lihat adalah krisis demokrasi. Krisis demokrasi di negara-negara yang sudah lama demokratis, terjadi pengerasan dalam masyarakat. Yang paling mengkhawatirkan adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat pernah menjadi pelopor hak asasi manusia, kebebasan segala macam. Kalau 30% bangsa Amerika itu berpendapat bahwa pemilihan umum terakhir dicuri, lalu mereka sebentar melihat pada senapan otomatis yang ada di dalam lemari mereka, itu situasi yang sudah gawat.
katakan saja Trump itu menimbulkan situasi yang nggak kalah. Gereja Katolik juga ada masalah, misalnya ada perpecahan keras antara uskup-uskup yang mengatakan Biden itu tidak boleh diberi komuni karena mendukung Partai Demokrat yang mendukung kemungkinan abortus. Kardinal dari Washington, notabene Kardinal Amerika Negro yang pertama mengatakan, tentu saya akan memberi komuni kepada Biden. Vatikan 2 tahun yang lalu memperingatkan uskup-uskup Amerika supaya tidak fanatik. Bayangkan, Vatikan itu sudah menjadi takut. Jadi ini masalah demokrasi. Krisis kedua tentu yang saya sebut ekstremisme ideologis agamis, jadi ekstremisme radikalisme agama. Tidak hanya Islam, Islam paling mencolok tentu saja. Timur Tengah yang kacau, kita juga mengalami ancaman itu. Tapi ambil India. India itu lama dipimpin oleh generasi Pandit Nehru, anaknya yang kemudian dibunuh, saya lupa namanya, saya sudah 86 dan selalu lupa apapun namanya. Suatu negara sekuler. Sekarang dengan Modi, BJP itu, mereka cenderung untuk mengatakan orang yang bukan Hindu, bukan orang India, benar. Itu berarti 180 juta orang Muslim dimusuhi. Dan begitu juga 20 atau 30 juta orang Kristiani. Semakin sulit di situ. Semakin banyak insiden dan sebagainya. Atau lihat situasi di Myanmar. Ekstremisme agama merupakan suatu masalah. Poin ketiga saya adalah ancaman kelaparan. Yang tentu akan berkaitan juga dengan yang berikut, keambrukan lingkungan hidup. Tetapi rupa-rupanya kita tidak berhasil mengatasi ancaman kelaparan di dunia, bahwa karena macam-macam alasan. Tentu juga perang. Sekarang ada kompromi dalam perang Ukraina. Indonesia dapat 30% gandum dari Ukraina. Kalau itu tidak bisa datang, kita harus beli di lain tempat. Tentu menjadi lebih mahal. India mendapat, bukan India, negara lain, mendapat 50% gandum dari Ukraina dan sebagainya. Itu hanya satu hal kecil. Lalu yang keempat itu ancaman bahwa lingkungan hidup akhirnya ambruk. Saya tidak mau menularkan pesimisme saya. Saya sendiri kok tidak percaya bahwa umat manusia akan melakukan perubahan-perubahan yang perlu dalam lifestyle, yang perlu diambil sampai tahun 2030 untuk masih mencegah beberapa keeping points yang sebetulnya sudah dicapai. Jadi misalnya Groenlandia itu sekarang mulai hancur. Begitu juga kutub selatan, air laut akan naik. Apa yang akan terjadi dengan 30 juta orang Bangladesh yang harus mengungsi? Mungkin mereka mau ke India. India pasti sudah akan mendirikan tembok seperti Israel terhadap Palestina. Dan setiap 200 meter akan ada senapan mesin untuk supaya orang Bangladesh tidak dapat ide masuk. Itu hanya satu contoh. Tahun ini di beberapa negara di dunia adalah tahun terpanas yang pernah tercapai. Pakistan sedang mengalami banjir luar biasa, sudah ada lebih dari 1.000 orang mati. Tantangan yang kelima adalah artificial intelligence. Mengapa itu suatu tantangan? Tentu tantangannya adalah
artificial intelligence itu bekerja melalui algoritma. Algoritma itu berarti input-output proses yang dimana input tertentu menghasilkan output tertentu dan itu dipasang. Siapa yang membuat algoritma itu? Siapa yang menentukan? Misalnya the death algorithm, mobil tanpa supir. Mobil tanpa supir harus di semua situasi ditentukan. Situasi ini, dia jalan dengan kecepatan 40 kilo, mendadak ada anak kecil masuk. Sekarang mobil harus menentukan. Bukan harus menentukan, harus ditentukan sebelumnya. Dia pilih apa? Nabrak anak, mati. Banting setir ke kiri, 2 orang dewasa yang kebetulan jalan di situ mati. Banting setir ke kanan, nabrak tembok, isi mobil itu mati. Siapa yang menentukan siapa yang mati? Tambah misalnya bahwa dalam waktu tidak begitu lama, facial recognition akan memberitahu pada mobil itu apakah 2 orang di sebelah kiri jalan itu orang penting atau tidak. Jadi yang kalau dia tidak penting lebih baik bunuh mereka daripada anak kecil. Kalau agak penting ya anak itu penghuni mobil ya mungkin tidak. Itu bagaimana kita akan ditentukan. Saya ingat pertama kali saya kaget menulis di Google satu kalimat bahasa Inggris, kalimat pendek. Saya tidak banyak menulis Inggris, tapi kok dia tahu. Saya menulis 2 kata, Google melengkapkan kalimat saya persis yang mau saya tulis. Nah, kok Google tahu apa yang mau saya tulis. Kita sudah diketahui, kita dapat iklan tawaran hal-hal yang kita sukai. Kalau kita suka porno, kita ditawari porno. Kalau ternyata orangnya bukan porno, dia tidak akan tawarkan porno dan sebagainya. Itulah 5 tantangan global. Serius itu. Dan akan terasa sampai mungkin tahun 50 terasa. Kita di Indonesia punya tantangan apa? Tentu 5 tantangan itu sepenuhnya juga kena pada Indonesia. Tapi kita punya hal-hal yang khusus. Saya tidak mau mengatakan saya tahu persis, tapi saya mencatat di sini 3 tantangan. Yang satu itu demokrasi. Demokrasi kita itu tidak aman, ya, tidak aman, tidak berhasil dimanfaatkan. Perwakilan rakyat itu jelas tidak mewakili rakyat. Sering dikritik sebagai oligarki. Kita tidak punya kiri politik, itu sesuatu yang gawat dalam politik. Itu tentu karena akibat psikologis tahun 65-66. Partai kiri tidak pernah dipilih. Kalau orang bertanya di Indonesia, buruh sebaiknya memilih partai apa? Petani kecil memilih partai apa? Nelayan memilih partai apa? Enggak ada jawaban. Tidak ada partai yang juga mengatakan kamilah ini. Tidak ada. Nah, demokrasi kita itu lama-lama ya menjadi dibeli. Di Indonesia kalau mau menjadi wakil rakyat sekurang-kurangnya harus punya 4 miliar rupiah, mungkin lebih. Kalau tidak punya, lupakan. Saya pernah tanya seorang wakil parlemen Jerman, waktu Anda itu masuk ke dalam parlemen Jerman, dari saku Anda bayar berapa? Dia menjawab, saya bayar 13.000 euro. Itu 200 juta
rupiah, bukan 4 miliar. Dan ada empat gaji bulanan yang lumayan. Bahaya itu. Yang kedua tentu masalah agama. Saya berpendapat bahwa hubungan antara umat beragama di Indonesia berkembang relatif cukup baik. Hubungan kita orang Katolik dengan Islam dalam 40 tahun terakhir terus membaik. Kita punya hubungan baik dengan mainstream. Tetapi Islam sendiri terancam oleh radikalisme. Kan Indonesia sekarang didukung yang disebut NKRI berdasarkan Pancasila itu didukung oleh sebuah koalisi 3 pihak. Pertama kaum nasionalis, kedua non-Muslim, ketiga mainstream Islam. Berarti sekitar 80%. Yang lain itu tidak termasuk mainstream Islam. Mengapa mainstream Islam? Karena NU Muhammadiyah itu mengatakan, dan saya kira betul, musuh Islam radikal bukan kita, melainkan Islam yang mereka anggap palsu. Jadi mereka merasa under attack. Waktu NU memproklamasikan Islam Nusantara, terbentuk dalam NU oleh orang-orang muda Islam garis lurus. Garis lurus itu menurut surat pertama dalam Al-Quran, mereka mau mengatakan Islam itu bukan Islam Nusantara, bukan Islam India, tetapi Islam. Radikalisme agama bisa misalnya katanya mempengaruhi universitas-universitas sekuler. Itu kelemahan NU dan Muhammadiyah. Mereka mempunyai lembaga pendidikan sendiri, jadi tidak terpengaruh, begitu berpengaruh di UI, di IPB, di Gajah Mada dan sebagainya. Katanya di situ semakin radikal. Hizbut Tahrir itu ya, saya lagi omong sedikit. Sebulan yang lalu serangan pertama di perang Ukraina terhadap lapangan terbang di Krim. Dengan heran sekali saya melihat keterangan Rusia itu dari pihak Islam, Hizbut Tahrir. Saya kenal kok, saya dulu omong dengan Hizbut Tahrir, kok mereka menyerang Rusia di Krim, siapa tahu. Nah, lalu gelombang populisme. Populisme itu ya seperti kita alami dalam kasus Ahok terutama. Masih sedikit dengan kasus Prabowo dalam pemilihan umum. Sekarang agak agak kendor itu. Populisme itu perasaan kami dilecehai, kami disingkirkan, kami didiskriminasi, itulah. Itu perasaan itu, apa benar atau tidak penting. Hal semacam itu menjadi populisme. Sangat berbahaya di Indonesia. Indonesia juga ada beberapa hal. Misalnya saja pemilihan terakhir itu. Saya tidak heran bahwa ada yang tidak suka Jokowi, oke, itu demokrasi biasa. Tetapi di Sumatera Barat hanya 18% memilih Jokowi. Jokowi tidak sejelek itu. Umpamanya 30% memilih dia masih kalah. 18%. Kemungkinan
bahwa yang memilih Jokowi hanya yang non-Minang. Yang lain semua tidak memilih. Itu berbahaya. Mengapa mereka orang Minang tidak memilih Jokowi? Mereka tidak karena suka dengan Prabowo, tapi tidak mau Jokowi. Saya tanya sama Azumadi, orang Minang juga, dia mengatakan mungkin masih ingatan akan penindasan terhadap PRRI tahun 58. Oke, tidak masuk. Pokoknya itu memang bagi kita salah satu tantangan. Mungkin tantangan yang terbesar, mungkin terkena kita juga adalah jangan-jangan Indonesia terpecah secara vertikal. Artinya yang kaya makin kaya, masa masyarakat tetap tidak sejahtera. Saya sendiri berpendapat, kalau 50% bangsa Indonesia berpendapatan rendah dan miskin, mendapat kesan bahwa dalam sistem kita sekarang, dalam demokrasi, katakan saja demokrasi Jokowi, anak-anak mereka mempunyai harapan atas masa depan yang lebih baik. Mereka tidak akan mengikuti radikalisme. Tapi kalau mereka mendapat kesan bahwa Indonesia akan milik 30% di atas dan kami diabaikan, mereka akan mencari tawaran lain yang ditawarkan. Itulah krisis yang kita alami. Jadi jangan sampai orang kecil merasa tidak kebahagiaan. Nah, teman-teman, saya tentu tidak akan menawarkan pemecahan masalah itu, ya jangan diharapkan. Saya hanya mau dengan demikian mempersiapkan yang mau saya minta bicara itu, kita ini lalu bagaimana. Dan saya mau mulai dengan pertama menyebutkan Yesus itu menantang. Kedua, saya akan sedikit menjawab umum. Ketiga, saya menjawab apa yang bisa kita lakukan. Yesus menantang. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku akan memperolehnya. Para filosof mengatakan itu sebuah dialektika. Kita justru tidak mau kehilangan nyawa. Kalau kita mempertahankan nyawa kita akan kehilangan. Kalau karena Yesus kita kehilangan nyawa, kita akan memperolehnya. Itu rahasia kita. Nah, sekarang yang kedua. Berbahagialah kamu yang miskin. Kamu akan mendapat kerajaan Allah. Tetapi celakalah kamu yang kaya. Lalu yang satu lagi. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Waktu Yesus mengatakan itu, murid-muridnya kaget. Nanti saya akan sebut apa yang dijawab Yesus itu. Biar kita sedikit kaget dulu. Notabene yang kaya itu siapa? Tentu yang dimaksud adalah orang kaya dalam arti ekonomis, orang berkuasa, rohaniwan, semua termasuk di situ juga. Karena meskipun misalnya saya sebagai Yesuit, saya pribadi tidak kaya, tetapi saya terjamin di mana-mana dapat makanan, ada orang baik yang memberikan dan sebagainya. Saya termasuk kelompok itu
yang diancam oleh Yesus di dalam kitab Perjanjian Baru itu tentu belum murid-murid, karena murid-murid Yesus itu betul orang sederhana, penangkap ikan di Danau Galilea. Itu para Farisi, ahli kitab itu. Nah, kayak rohaniwan dalam gereja Katolik. Jadi kita semua duduk di dalam perahu yang sama. Kita sekarang sama tanya apa yang dimaksud Yesus. Jawaban atas kekagetan murid-murid mengenai onta lebih mudah masuk jarum langit, lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan. Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi mungkin juga kita baca di dalam Injil paling jelas dalam bab 8 Lukas, ibu-ibu kaya yang melayani Yesus mendukung mereka. Jadi tentu juga Yesus diikuti oleh orang-orang kaya. Ada orang yang punya makam yang mahal, di mana Yesus kemudian ditaruh sesudah diambil dari salib. Rahasianya itu ada di dalam pidato Yesus besar tentang pengadilan terakhir. Suatu pidato yang begitu luar biasa. Yaitu, apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling kecil, kau lakukan bagi aku. Jadi, kalau kita melakukan yang baik pada yang butuh, Yesus ada di situ. Saya juga suka dengan kalimat ini. Barang siapa memberi air secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Kadang-kadang saya lalu tambah, apalagi kalau misalnya segelas bir. Itu juga. Itu akan dilihat. Nah, dari situ kita bisa menarik suatu kesimpulan. Hidup kita ini bernilai apabila ada beberapa orang yang merasa bersyukur bahwa kita ada di dalam hidup mereka. Sebayangkan yaitu kita menghadap Allah dalam kematian, sebetulnya tidak perlu ditakuti karena Ia mencintai kita. Tapi ya kita toh malu-malu karena di hadapan Allah menjadi kita sendiri sadar betapa kita tidak memadai. Saya bayangkan lalu ada yang tarik-tarik pada jubah Allah. Dia ada apa? Dia bilang, dia pernah kasih aku minum. Dia pernah bantu, jangan lupa Gusti Allah. Tentu Gusti Allah tidak akan lupa. Tapi Gusti Allah senang bahwa ada orang seperti itu. Jadi kalau ada orang beberapa yang merasa, puji Tuhan bahwa dia itu ada, bahwa aku pernah ketemu dengan dia itu. Saya juga merasa kita akan aman. Jadi kebahagiaan tidak bisa langsung dicari. Orang yang mengejar kebahagiaan tidak pernah akan bahagia. Tapi kita akan bahagia kalau menyumbang pada kebahagiaan orang lain. Itu sesuatu yang luar biasa. Tidak harus persis seperti Mother Teresa yang memang seperti itu. Tapi sedikit seperti Mother Teresa. Dia itu tidak mencari kebahagiaan. Dia mau bikin orang
orang sangat ditinggalkan, miskin, mau mati itu supaya sedikit bahagia. Kita akan menjadi bahagia kalau begitu. Pada Tuhan itu tidak pernah akan dilupakan. Jadi kalau kita dapat menyumbang sesuatu pada kebahagiaan orang lain, yaitu sesuatu yang dengan sendirinya tercatat dengan gembira pada Tuhan. Sekarang kita bertanya itu bisa berarti apa? Kita macam-macam orang, misalnya bagi pengusaha Katolik. Saya kira udah jelas, pengusaha Katolik tentu diharapkan dan akan memajukan, mengembangkan, mengamankan, menyelamatkan usahanya. Itu wajar. Ia juga akan membangun kehidupan keluarga. Tentu saja, kalau ia dengan apa yang dia dapat memberikan pendidikan baik pada anaknya, sudah jelas itu. Jadi kita boleh hidup biasa begitu. Ada yang dituntut, yaitu seluruh karyawan, buruh, dan lain-lain harus merasa kebahagiaan. Suatu usaha itu kita bersama. Semua harus merasa kebahagiaan. Itu bukan hanya tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan adalah masalah kewajiban dan hak. Tetapi supaya mereka semua yang ikut dalam usaha kita merasa sejahtera, kebahagiaan, ikut maju. Itu saya kira merupakan yang paling pertama bagi seorang pengusaha, supaya seluruh usaha itu sesuatu yang positif, menguntungkan, menggembirakan. Tentu saja kita tidak akan melakukan transaksi yang merupakan pencurian. Itu tidak bisa dibenarkan, tentu juga tidak penipuan. Misalnya membangun dalam kualitas yang tidak sesuai, seperti jembatan di Kalimantan itu yang sesudah 20 tahun ambruk seperti itu. Nah, perlu juga kalau kita pengusaha dan bukan hanya pengusaha tentu saja, supaya seluruh masyarakat beruntung dari kita, itu berarti kita bayar pajak yang wajar, tidak menghindar dari pajak yang wajar. Kalau pajak umpamanya betul-betul tidak wajar, saya tidak menyebutkan hal itu. Negara, masyarakat harus beruntung dari kita yang berusaha. Bagi saya itu artinya tidak korupsi. Itu korupsi itu kata terlalu umum. Kita tidak menipu, kita tidak mencuri, kita menyumbang sesuatu, ya sudah itu. Usaha yang baik membanggakan bagi semua yang terlibat dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Jadi itu yang diharapkan. Maka di situ kalau tadi disebut kata hedonisme itu orang yang hanya mencari nikmat. Itu filsafat Yunani saja yang tidak pernah baca Injil itu karena belum ditulis. Sudah tahu mencari nikmat itu malah tidak bisa membuat bahagia. Tidak. Kita akan bahagia kalau kita merasa bisa menyumbang sesuatu pada masyarakat. Tentu juga menyumbang bagi kita, bagi keluarga. Kalau kita ikut membangun sesuatu yang bisa dikatakan
berharga. Itulah bagaimana itu dilakukan, bagaimana itu dalam situasi yang seperti di Indonesia memang banyak korupsi. Saya tidak akan memberi semacam aturan teoritis, itu nggak masuk akal itu ya. Anda harus melihat itu sendiri, apa yang mungkin, apa yang tidak mungkin. Tetapi pada dasarnya ya kita mencoba melakukan sesuatu yang positif, yang membanggakan. Nah sekarang saya mau mengakhiri dengan menyebutkan 4 hal yang saya anggap bukan pengusaha tetapi setiap orang Katolik mungkin di zaman sekarang bisa berusaha untuk melakukannya. 4 hal itu tentu yang paling pertama, langsung mengikuti Yesus. Apapun yang kita alami, kita tidak pernah membalas dengan kebencian dan kekerasan hati. Itu tuntutan yang tidak begitu gampang, tetapi dalam arti tertentu juga membebaskan. Itu yang dimaksud Yesus, yang jahat dijawab dengan kebaikan. Itu sumbangan kita pada masyarakat. Kita tidak menjadi jahat karena orang lain jahat terhadap kita. Yang kedua juga amat sangat didesakan oleh Paus Fransiskus. Gereja harus menjadi gereja bagi orang miskin, bahkan gereja orang miskin. Jadi yang sering disebut option for the poor. Ini dari kutipan Yesus keras mengenai miskin kaya, jelas suatu kesimpulan. Orang yang betul-betul miskin mesti bisa merasa at home dalam gereja. Itu juga berlaku bagi pastor, bagi para rohaniwan. Saya ingat pernah suatu yang waktu itu agak mensyok saya. Saya malam hari pergi beli martabak. Dan sambil menunggu martabaknya lagi dibikin, omong-omongnya. Ada juga seorang laki-laki, dia bilang, saya juga Katolik. Oh ya, saya bilang paroki mana ya? Dia menyebutkan parokinya, lalu dia mengatakan, ya saya dulu selalu ke situ, tapi lalu mereka membangun gereja baru. Sekarang saya tidak ke sana lagi. Bagi saya itu shock. Kebetulan saya tahu gereja itu. Gereja yang baru itu tidak super mentereng. Tidak termasuk yang amat super mentereng, tidak. Tapi toh dia tidak kerasan lagi dalam suasana orang berpakaian bagus dan sebagainya. Ya, dia tidak ke sana lagi. Saya merasa kena di hati terus terang saja. Saya ingat Yakobus menulis dalam surat, ada orang miskin datang ke pertemuan kami, kalian lalu bilang, duduk di belakang itu. Tapi orang itu tidak diusir, dia malah tidak datang lagi karena tidak kerasan. Saya juga tidak tahu bagaimana. Itu harus kita hindari, kita harus menciptakan suatu environment di mana orang miskin merasa termasuk kita. Yang ketiga tentu saja hubungan dengan agama lain. Saya berpendapat bahwa gereja Katolik, umat Katolik membuat kemajuan besar dalam hubungan tentu terutama dengan agama Islam. Hubungan kita dengan NU dan Muhammadiyah sekarang cukup baik. Kita bisa bicara satu sama lain. Tentu saja sangat penting kita tahu diri, jadi kita jangan jor-joran, jangan mau muncul besar. Saya selalu pakai contoh itu patung Maria di Ambarawa di Gua Kerep itu 46 meter itu. Katanya dibikin supaya masuk Guinness Book of Records, saya tidak tahu.
Saya selalu bilang kalau saya waktu coba doa itu nggak tahan karena dia sakit sudah setengah menit dia ke atas. Nah, di dalam wilayah yang agak Islami kok seperti itu counterproduktif. Betul. Jadi itu justru kelihatan seperti imperialisme agama karena mungkin pertemuan bisa diganggu, tapi ini udah berdiri, mereka juga tidak bisa meledakkan. Ini kami mayoritas, tapi mereka punya lebih duit. Macam itu yang harus kita hindari. Jadi kita harus menjadi friend terus menerus dan itu tidak begitu mudah, tidak begitu sulit. Karena ada juga pengalaman saya pengalamannya hanya di Jawa, tapi sebetulnya di Jawa cukup mencolok itu. Di Jawa itu orang Katolik saya kira 1%, ya tidak lebih. Tetapi di mana-mana mereka terintegrasi dalam masyarakat, hidup bersama masyarakat, tidak takut komunikasi dan juga dengan beberapa insiden selalu beribadat dengan bebas dan sebagainya. Itu suatu situasi yang sebetulnya bagus. Jadi itu menggembirakan. Lalu yang terakhir, poin keempat, semestinya kita pribadi mewujudkan suatu gaya hidup yang sesuai dengan tuntutan untuk penyelamatan keutuhan alam, iklim, dan sebagainya. Jadi dengan cara entah pemakaian atau tidak pemakaian plastik dan segala macam sampah, penggunaan energi dan sebagainya yang sekarang sebetulnya dituntut dari seluruh umat manusia, itu barangkali dari kita perlu. Ini saja teman-teman, saya mau maaf agak kacau sedikit, tetapi apa boleh buat. Orangnya udah 86, jadi jangan diharapkan terlalu banyak. Terima kasih. Iya, terima kasih Romo Magnis. Sebetulnya bukan karena orang sudah berusia 86 tahun Bapak Ibu, tapi karena jam tidurnya Romo Magnis itu jam setengah 10 malam, ya. Jadi kalau tapi walaupun seperti itu, saya mencatat banyak nih Romo Magnis bahwa sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Karena saya mencatat bahwa dari hubungan kita yang pengen diangkat cuman Indonesia aja, bagaimana hedonisme berkaitan dengan korupsi. Kita tahu anak-anak muda sekarang kan hedon banget ya. Apa bahasanya, flexing. Dikit-dikit taruh di Instagram, dikit-dikit taruh di TikTok ya kan ya. Makan di sini, tidur di sini, pipis di sini. Oh, kalau itu mungkin terakhir enggak. Tapi apapun itu udah jadi kayak satu kebutuhan bahwa butuh pengakuan dan itu ditaruh di medsos. Awalnya saya pikir begitu. Terus bagaimana kemudian nanti generasi-generasi berikutnya supaya bisa keep up dengan kebutuhan-kebutuhan itu, ya udahlah kita korupsi lah, kita perkaya diri supaya kita bisa terus seperti itu. Tapi ternyata di luar dugaan saya, Romo Magnis membawa kita melihat secara lebih luas lagi. Kita lihat yuk keadaan dunia sekarang seperti apa. Catatan saya full nih ya. Bagaimana keadaan di dunia, keadaan di Indonesia, dan bagaimana kita sebagai pengikut Yesus. Bahwa ternyata di tahun 2021-2022 kemarin banyak sekali yang terjadi, mulai dari perang lah, bencana alam, dan lain-lain. Dari tantangan global, tadi saya rangkum ada 5, kemudian tantangan yang dialami oleh Indonesia sendiri. Nah, dari 3 tantangan Indonesia, mengenai demokrasi, agama, dan juga ancaman perpecahan vertikal, bagaimana sebetulnya Yesus menginginkan kita sebagai pengikut itu bersikap dan berperilaku, ya. Di sini saya senangnya kenapa? Karena Romo Magnis ngelihat itu dan memaparkannya dengan bacaan-bacaan dari kitab suci yang merupakan sabda Tuhan sendiri dan semuanya kena. Kenapa? Karena bagaimana begitu dibilang bahwa dari Matius sama Lukas tadi ya, berbahagialah orang yang miskin dan ini, celakalah mereka yang orang kaya ini. Orang yang kaya akan sulit masuk surga lebih daripada unta masuk ke lubang jarum. Saya lihat di sini beberapa langsung kayak tersadar gitu ya, cilaka gitu ya. Yang tadinya nunduk langsung nengok ke depan gitu.
Soalnya ini bacaan yang juga selalu diingatkan kepada kita. Bukannya apa-apa Romo Magnis. Ini kan pukat, profesional dan usahawan. Usahawan Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Usahawan mana yang nggak kaya gitu loh Romo Magnis. Jadi lumayan mengingatkan juga begitu ya. Nah, kemudian bagaimana Yesus mengingatkan kita orang-orang yang kaya, termasuk juga sebetulnya rohaniwan. Di sini Romo Magnis juga kembali mengingatkan bahwa romo-romo juga ada loh yang seperti itu. Bagaimana hidup mereka mungkin tidak mencerminkan kesederhanaan dan lain-lain. Itu merupakan suatu tantangan juga karena romo bagaimanapun adalah manusia. Tetapi kemudian bagaimana Yesus berkehendak bahwa bagi Allah itu segala sesuatu mungkin. Tapi lakukanlah bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi bagi orang lain yang miskin, hina, terlantar, terpinggirkan, dan sebagainya. Itu yang diingatkan kepada kita. Jadi kebahagiaan itu tercipta bukan hanya bagi kita, tetapi bagaimana kita punya kontribusi terhadap kebahagiaan buat orang lain. Nah, itu bagus ya. Ya kan ya? Kita selama ini mikirkan bahagia buat cuma kita doang. Tapi ternyata bagaimana kita berkontribusi sama kebahagiaan orang lain, itulah yang sebetulnya Tuhan Yesus inginkan. Oke, bagaimana pengusaha Katolik diharapkan cuman ya kalau misalnya buat keluarganya wajar, ya kan, nggak masalah, mempertahankan dan memperkuat bisnisnya, mengembangkan boleh. Tapi bagaimana seluruh karyawan itu juga dirasa punya bagian yang sama. Kalau perusahaannya maju, perusahaannya berkembang, karyawan juga merasakan hal yang sama. Jadi termasuk juga negara ya, ngomong-ngomong soal pajak nih, umum banget di Indonesia kalau pajak itu gimana cara diakal-akalin. Lewat omongan tadi, Romo Magnis nyentil, pajak ya bayarlah, jangan lu cari-cari lagi. Kurang lebih saya nangkep gitu ya. Berarti sesama dengan bacaan berikan bagian apa namanya? Sebentar, saya minum dulu. Berikan bagian yang buat Tuhan, berikan bagian yang buat kaisar, ibarat kata gitu kan. Nah, itu diingatkan lagi ya. Jadi jangan juga korupsi dari sana. Banyak banget nih. Saya aja sampai bingung apa yang saya catat tadi ya. Tapi bagaimana kita diajak untuk yuk. Ingat, yang namanya gereja itu hendaknya juga menjadi gereja bagi orang miskin. Orang miskin itu merasa bagian dari gereja. Kalau kata Santo Laurentius, orang miskin adalah harta gereja. Kok tahu? Iya, soalnya kemarin habis ikut acara pembangunan gerejanya. Jadi bacain di situ. Ingat, bagaimana kita sebagai usahawan segala macam yang udah memang lebih sukses, lebih ada, yuk kita juga bantu mereka. Kurang lebih seperti itu. Ada yang perlu dikoreksi, Romo Magnis, dari omongan-omongan? Enggak ya, cukup ya. Mantap, iya memang. Baru kali ini saya jadi moderator serius banget ya. Soalnya lumayan jiper di sebelah Romo Magnis. Nah, pertanyaan saya satu untuk nanti mengawali pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada mau pertanyaan silakan. Kalau memang seperti itu Romo Magnis yang diharapkan kita sebagai orang Katolik, bagaimana caranya dengan lingkungan di luar sana yang sudah menghalalkan dalam tanda kutip hal-hal yang kemudian tidak seharusnya dianjurkan itu tadi? Gimana kita bisa bertahan melawan arus itu? Contoh, saya udah mau bener nih, saya sebagai pengusaha yang benar apa segala macam. Lingkungan saya, kasih pelicin lah apa segala macam, itu kan praktek umum. Jangan bodoh, jangan sok suci. Saya kalau dikatain sok suci, terus terang agak sakit hati gitu loh Romo. Karena emang saya nggak suci sebetulnya. Kenapa dikatain sok suci gitu? Bagaimana kita bisa melawan arus di dalam lingkungan yang seperti itu? Mungkin awalnya itu aja. Nanti pertanyaan berikutnya kita buka dari audiens. Saya tentu akan menghindari memberikan macam-macam nasihat moral yang saya sendiri tidak terlibat, tidak tertantang. Makanya saya tadi merumuskan kita ini jangan terlibat dalam pencurian, kita jangan memproduksikan sesuatu yang tidak bermutu
untuk beruntung daripadanya. Saya tidak bicara mengenai uang pelicin. Saya merasa tentu kalau bisa itu tidak, dan juga tergantung dari situasi, dan kalau semua pakai itu semuanya menjadi lebih buruk. Tapi saya tidak akan pernah mutlak mengatakan bahwa itu tidak bisa dibenarkan. Yaitu saya dalam situasi menilai itu, karena memang ada juga baik hak maupun kewajiban untuk menyelamatkan perusahaannya sendiri. Tentu kalau suatu proyek yang agak luar biasa memerlukan pelicin luar biasa, barangkali yang kita bersedia tidak ambil proyek itu karena mungkin ada proyek-proyek lain, jadi tidak bisa selalu bersaing. Mesti ada suatu ukuran korupsi yang berlebihan besar, yang lalu kita menurut saya tidak bisa dibenarkan ikut itu. Lebih dari itu saya tidak berani mengatakan. Oke, jadi kalau misalnya memang sudah terlalu di luar kendali ya janganlah ikut nyemplung di situ, bahasa sederhananya mungkin begitulah kan ya Romo ya. Saya catat dulu. Silakan, saya mau buka kesempatan, masih ada 15 menit, 20 menit, boleh ya? Cukup ya? Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan silakan, ada mikrofon lagi nggak? Saya kira sejauh saya tangkap, saya tidak seluruhnya tangkap, ya kita harus mengikuti yang benar dan juga yang sesuai dengan hukum dan yang sesuai dengan keadilan itu. Betul. Apa saya cerita ulang sedikit? Ya. Saya ceritakan ulang. Jadi ibu ini bekerja di sebuah sekolah sebagai tenaga pendidik. Di sekolah ini ternyata kepala sekolahnya lah ya, itu melakukan banyak tindakan korupsi. Padahal sama-sama pengikut Yesus nih semua. Dan praktek ini kayaknya sudah cukup berlangsung lama. Karena ibu ini sudah 5 tahun di sekolah. Otomatis kepala sekolahnya kan lebih senior dong ya. Contoh terbaru, udah lama nih pengen ngomong, tapi nggak tahu caranya gimana, masih nimbang-nimbang. Karena kalau saya ngomong takutnya ntar saya juga malah kena atau gimana gitu. Kasus terbaru, ada salah satu orang tua siswa meninggal. Lalu inisiatif dari setiap kelas mengumpulkanlah uang duka. Ibu selaku guru salah satu kelas menuliskan jumlah laporan di kelas dia dapatnya berapa. Ketika si kepala sekolah ngerekap, tiba-tiba angkanya berubah. Jadi uang duka aja masih diembat nih. Bahasa sederhananya begitu. Kalau salah tolong koreksi ya Bu. Betul. Jadi ini kan udah terlalu mengganjelnya luar biasa gitu loh. Saya jadi harus gimana? Saya mau bergerak tapi saya takut. Kurang lebih begitu sih Romo. Saya kira jawaban saya itu memang dua-duanya harusnya itu dipakai untuk dilaporkan, tetapi saya berpendapat bahwa seorang guru tidak wajib untuk mengambil risiko pribadi yang amat besar itu. Jadi saya tidak akan mengatakan harusnya itu dilaporkan. Ya harusnya sih, tetapi kalau memang merasa misalnya risiko terlalu besar, bukan bahwa orang seperti itu ada di situ, bukan salah guru yang bersangkutan. Ya. Jadi saya tidak cenderung untuk mengatakan dengan tegas, ya laporkan. Sebaiknya dilaporkan, tapi kalau merasa takut, saya kira itu bisa dibenarkan juga. Jawabannya aman banget ya. Jadi paham ya Bu ya. Oke, nggak memang itu tidak sesuai. Kalau ibu ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak damai sejahtera, jika memang ingin dilaporkan, sebaiknya dilaporkan. Tapi kalau sampai tindakan ibu mengancam pekerjaan, keluarga dan lain-lain, harus dipikirkan cara lain. Intinya seperti itu. Saya kayak penerjemah jadinya ya. Sana sini. Oke ya, kurang lebih betul ya Romo ya. Ya, ntar lagi ditimpuk nih takutnya. Satu pertanyaan terakhir. Ya, sebelum kita tutup. Ada? Berkaitan sama topik boleh, nggak berkaitan sama topik ya boleh-boleh dikit, asal jangan kebanyakan.
Misalnya nanya, Manchester United kapan bagus lagi mainnya? Kayaknya beda jurusan. Ayo, kalau nggak ada, Bu terakhir ya Bu ya. Baik, saya kasih mikrofon. Malam Romo, malam semuanya. Saya hanya mendengarkan sedikit-sedikit dengan segala yang saya bisa, dan juga berbagai pertanyaan dari Bapak Ibu semua tadi. Yang sekarang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau orang Katolik saja sudah tidak mau mendengarkan hati nuraninya, sudah menganggap bahwa korupsi, mencuri-curi, atau mengambil yang bukan haknya itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, lalu umat di sekitarnya atau orang-orang di sekitarnya sedemikian takutnya atau sedemikian tidak beraninya mengambil resiko, itu kita harus bagaimana ya Romo? Kalau saya pribadi, kalau ditanya ke saya, kalau menghadapi seperti yang Ibu hadapi tadi, pasti nggak pakai lama Romo, pasti akan lu nyolong, kamu maling, kamu nggak benar, pasti itu pribadi saya. Tapi kan mungkin pribadi orang lain berbeda. Nah sekarang kan kita ada di komunitas yang sekarang ini semua notabene adalah Katolik. Apakah ada enforcement atau himbauan atau apapun bentuknya dari gereja atau dari Romo sebagai pemuka agama atau siapapun yang bisa membuat orang-orang Katolik itu sadar bahwa lu percuma jadi Katolik kalau lu nggak jujur, kamu masih mencuri, masih mikirin korupsi. Kan emang kalau jadi Katolik itu pengikut Yesus ya udah pasti nggak enak, udah pasti memanggul salib, udah pasti jadi miskin, udah pasti jadi yang terbelakang. Nah sekarang kan tinggal bagaimana supaya tetap menjadi yang terdepan dengan cara Katolik dan dengan cara yang elegan gitu. Itu sih lebih pesannya ideal banget ya Romo. Kayaknya nggak mungkin banget, tapi saya gregetan Romo kalau kayak ada oknum yang kayak gitu, uang duka diembat, emang jadi kaya apa gimana gitu Romo. Itu aja sih Romo. Terima kasih. Tentu saja ada perbedaan apakah kita ini sendiri melakukan korupsi atau kita misalnya punya kesempatan untuk membuka korupsi orang lain. Kewajiban itu tidak persis sama. Yang mengawasi masyarakat supaya bertindak sesuai dengan hukum itu adalah negara. Tentu kalau kita bisa itu oke. Biasanya di dalam masyarakat itu harus dilakukan dalam kelompok, misalnya ada LSM atau sebagainya yang bersama-sama lalu mengangkat hal seperti itu. Saya berpendapat bahwa gereja tidak berhak memberi macam-macam perintah moral dalam hal seperti itu, sedangkan orang gereja sendiri tidak ada risiko dan sebagainya. Maka dari itu kita sendiri tidak menipu dan kita tidak melakukan misalnya pemalsuan angka, tapi kita tidak bisa selalu mengubah apa yang terjadi di dalam lingkungan kita. Itu kalau bisa misalnya itu bisa diomongkan lalu lama diangkat dan sebagainya, tetapi ada perbedaan apakah kita sendiri adalah orang yang melakukannya dan beruntung, itu kita tidak boleh. Tetapi sejauh mana kewajiban kita untuk memperbaiki masyarakat, negara dan sebagainya, di situ pertanyaan mengenai risiko kita sendiri wajar kalau dia ditanyakan. Oke, jadi secara kalau salah tolong koreksi saya Romo Magnis. Jadi gereja itu tidak berhak untuk memberi perintah moral karena secara posisi gereja kan nggak ada risiko. Mungkin kalau saya melihat seperti Paus Fransiskus, dia tidak pernah memberi keharusan-keharusan seperti itu, tetapi dia mengajak bahwa kita ini sendiri positif
itulah yang paling penting. Yang lain itu mudah munafik menjadi misalnya pastor yang mengatakan kamu harus begitu, itu bisa menjadi munafik karena dia sendiri di dalam situasi di mana dia terancam mengatakan orang lain harus mengambil tindakan yang mengancam dia. Saya kira malah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, jadi itu ditekankan sekali lagi ya Bu, bahwa gereja itu tidak berhak untuk memberikan perintah moral seperti itu karena ya nggak dalam posisi resiko apa-apa. Beda halnya dengan orang-orang yang terkait tadi. Tetapi setidaknya yang dilakukan adalah gereja justru mengajak masing-masing individu, masing-masing dari pengikut Yesus itu untuk berbuat seperti titik. Jadi kalau misalnya ada 1.000 orang, kita bilang yuk 1.000 yuk masing-masing yuk urus masing-masing supaya sesuai dengan apa yang dikehendaki, gitu kan? Tapi kalau misalnya dari 1.000 itu ternyata ada 1-2 orang yang masih melawan gitu, membelot, ya biarlah nanti bagaimana sistem di luar dari gereja seperti yang tadi ada LSM atau misalnya penegakan hukum, disitulah yang berperan gitu loh. Karena tidak adil, karena akan sangat munafik kalau gereja memerintahkan begini, ya gerejanya nggak ada resiko apa-apa. Kalau misalnya ntar misalnya kayak tadi mau melaporkan ada kecurangan, ada korupsi di sekolah, terus nanti kalau misalnya dilaporin terus nanti gurunya dipecat, nggak punya pekerjaan apa segala macam, gerejanya ntar gimana nih? Kan nggak ada risiko seperti itu. Beda sama si pelapor. Kurang lebih itu jawaban dari Romo Magnis. Kalau salah, di moderator hari ini berbahaya sekali. Saya mungkin Romo Roy mau meluruskan, kayaknya perlu saya dilurusin nih Romo. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau kita berbicara mengenai harusnya, itu kita semua sudah tahu harusnya. Tapi memang pada kenyataannya banyak yang terjadi tidak seharusnya. Bahwa banyak yang terjadi tidak seharusnya tidak berarti lalu yang seharusnya itu tidak perlu diomongkan dan diwartakan. Gereja saya kira harus memang menjadi institusi yang selalu harus menyampaikan kebenaran. Bahwa banyak orang yang belum mau menerimanya, bahkan di kalangan gereja pun juga, itu tidak harus membuat gereja lalu menjadi berkecil hati dan menjadi tidak percaya diri. Kita mengakui juga memang di dalam gereja Katolik yang dikatakan adalah kudus, tapi sekaligus berisi para pendosa. Jadi benar juga bahwa kita harus tetap mengatakan, atau gereja tetap harus mengusahakan apa yang memang benar sebagaimana yang diharapkan Tuhan kepada kita semua. Kalau gereja sendiri akhirnya tidak berani mengatakan itu semua, lalu orang akan bertanya, untuk apa ada gereja? Jadi tentu kita harus bisa membedakan itu. Nah, bahwa orang harus begitu, bahwa orang harus berbuat baik, misalkan saja, tentu itu adalah perintah umum. Konkretnya orang satu orang dengan yang lain, situasinya, kasusnya itu amat sangat beragam, ya kan? Kalau misalnya seorang orang itu memukul anaknya, ya zaman dulu itu dilihatnya itu nggak selalu jahat, karena itu mungkin suatu budaya pada waktu itu, ya biasa orang mengajar begitu dan hasilnya tidak selalu jelek. Tapi kan tidak bisa kemudian apa yang biasa di satu tempat dan oke itu berarti juga oke di tempat lain dan sebagainya. Jadi banyak hal. Maka tentu saja kalau kita ngomong satu kasus per kasus itu 1001 kasus bisa terjadi, dan
1001 kasus itu tidak akan menemukan jawabannya, juga bisa beraneka ragam. Maka biasanya kita, kalau kami di antara, tentu saja di antara kami para imam misalkan saja, ya, imam itu harus tahu hukum gereja mengaturnya bagaimana. Tetapi seorang imam pun juga harus bisa bijaksana. Nah ini, bijaksana itu tidak berarti sama dengan ngawur, karena dia tetap harus mempunyai pertanggungjawabannya mengapa dia itu tidak secara kaku menerapkan hukum, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan moral lainnya. Nah ini yang perlu kita sadari bersama. Makasih. Makasih Romo Roy. Wah, tambahan dari Romo Roy ini menjelaskan secara gamblang ya, dan mengingatkan saya, itulah sebabnya kenapa saya nggak bisa jadi Romo. Karena saya nggak bisa seperti itu. Oke, mudah-mudahan terjawab Bu. Setidaknya itu adalah apa yang menjadi sudut pandang dari Romo Magnis dan Romo Roy. Namun karena waktunya juga sudah pukul 9, berarti ini saatnya saya menutup dengan sedikit kesimpulan. Dan setelah ini mungkin ada satu closing statement dari Romo Magnis, boleh ya secara singkat. Bahwa sekali lagi kita sebagai anggota gereja, tentu kita sudah diberikan sebuah teladan. Seperti apa sih hidup yang dikehendaki oleh Yesus? Ya nggak sih? Semuanya sudah ada, contoh teladan hidupnya pun juga sudah ada. Tetapi ingat sekali lagi bahwa manusia itu diberikan kebebasan oleh Allah sendiri untuk menentukan apakah nanti hidupnya mau menuju ke yang mana. Tapi ingat, untuk khususnya, kenapa ini lagi ayat yang saya ingat, akan sangat sulit bagi orang kaya untuk masuk surga, lebih sulit daripada unta masuk lubang jarum. Menurut saya itu sebagai sebuah pengingat bahwa di balik semua kelebihan yang kita miliki, justru bagaimana tuntutan bagi kita, tanggung jawab bagi kita untuk bisa membahagiakan, berbagi kebahagiaan seperti yang tadi Romo Magnis bilang, untuk orang-orang lain di luar sana yang kurang beruntung, orang-orang miskin khususnya. Itu adalah bagian kita bersama. Mungkin Romo Magnis sebagai penutup dari malam ini. Ya mungkin hanya ini, kita jangan dibawa oleh nafsu bahwa kita ingin menjadi makin kaya, makin sebagainya. Tetapi ingin didorong oleh rasa kita mau mewujudkan sesuatu yang bagus. Tentu termasuk diri kita sendiri. Misalnya suatu usaha yang positif bagi semua yang bersangkutan, yang juga merupakan sesuatu yang membanggakan bagi masyarakat, yang merupakan sumbangan supaya bangsa itu sebagai keseluruhannya maju, sumbangan supaya orang lain bisa sedikit lebih bahagia. Kita pasti akan sendiri merasa bahagia kalau dalam hal ini berhasil, dan kita juga akan tahu bahwa lalu kita ini bersama dengan Yesus. Karena kalau kita menyumbang pada kebahagiaan orang lain, ada roh Allah yang bertindak di dalam diri kita, menyatu dengan kita, dan akan membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Maka dari itu saya merasa sebetulnya juga misalnya profesi seperti pengusaha itu sesuatu yang amat bagus, karena memberi banyak kesempatan yang bagus, dan kita dapat berterima kasih pada Tuhan atas itu semua. Terima kasih. Terima kasih Romo Magnis atas kehadiran malam hari ini. Boleh saya undang untuk dari Ketua Pukat KJ
Pak Setio Handoyo untuk menyampaikan sesuatu kepada Romo Magnis. Silakan berdiri di sini Romo Magnis mungkin. Iya, ini Ketua Pukat KAJ. Oh, jangan jauh-jauh, di sini aja. Silakan Om Setio. Terima kasih Romo Magnis untuk segala paparan dan segala provokasi secara moral maupun intelektual kita malam hari ini, bahwa memang sebagai orang Katolik saya kira begitu banyak, terutama sebagai komunitas Pukat, banyak sekali yang bisa dilakukan. Sekali lagi terima kasih Romo Magnis untuk waktu dan kesediaannya. Ada sedikit kenang-kenangan dari Pukat, mudah-mudahan cocok. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Romo Magnis.